Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang ke-10 ya ini ya. Kita akan membahas terkait materi selanjutnya yaitu chapter 13 yang membahas tentang ICMP ya. Membahas tentang ICMP. Oke. Saya share screen dulu. Ya. Baik. ICMP ya, ICMP seperti yang kita ketahui digunakan, fungsinya adalah digunakan untuk mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan ke apa namanya? Ke host tujuan ya, menyampaikan pesan ke host tujuan di mana tujuannya ini adalah digunakan untuk mengetahui apakah tujuannya itu ada, maksudnya bisa dihubungi atau dijangkau atau tidak. Nah, ICMP ini sering digunakan untuk ngetes ya. Jadi biasanya kita gunakan untuk ngetes sambungan ya. Apakah komputer ini tersambung ke jaringan atau tidak. Ya. Jadi ICMP ini ada dua tipe, yaitu ada dua versi ya, yaitu versi 4 dan versi 6. Di mana yang versi 4 ini dia digunakan di IP address versi 4, kemudian yang ICMP versi 6 ini digunakan di IPA address versi 6. Nah, di dalam ICMP ini antara yang versi 4 dan versi 6 ini fungsinya sama saja ya, tidak ada perbedaan. Jadi fungsinya sama saja, digunakan untuk mengetahui apakah paket yang dari paket yang dari destination ya ke tujuan dari sumber ke tujuan itu apakah sama, apakah bisa bisa dijangkau atau bisa dihubungi atau tidak. Nah, di dalam ICMP ini ada beberapa kondisi yang nanti bisa terjadi ya, ketika kita melakukan proses pengiriman paket. Yang pertama adalah host reachable. Host reachability atau host atau tujuan dapat dijangkau. Ya. Kemudian ada destination atau service unreachable, di mana tujuan atau service yang digunakan untuk mengirim paket atau pesan itu tidak tidak terjangkau. Ya. Kemudian ada time exceeded. Time exceeded ini adalah waktu yang digunakan untuk pesan ini bisa terkirim dari dari sumber ke tujuan. Jadi waktu maksimal yang harus ditempuh. Nah, host reachability di dalam IP versi 4 itu ada dua pesan yang dikirim ya melalui ICMP ini. Yang pertama adalah echo request dan echo reply, di mana pesan itu akan terkirim ketika host destination dan host sumber itu dia terkoneksi ya. Baik, sebentar. Oke. Ya. Jadi prosesnya seperti ini ya, ketika destination sumber ini ingin ngecek apakah IP ini ada atau tidak, ya dia akan mengirimkan yang namanya pesan echo request. Ya. Jadi pesan yang digunakan untuk merequest. Ya. Kemudian ketika ada, ya
hostnya itu ada, dia akan mengirimkan yang namanya echo reply. Ya, echo reply. Jadi kalau di IP versi 4 ini ada pesan yang digunakan untuk ngetes, mengirimkan, ya, apakah ini untuk mencoba, ya, untuk mencoba. Itu namanya pesan echo request. Dengan setelah dia berhasil sampai, maka tujuan akan memberikan echo reply. Ya. Makanya kalau kita ngeping, ya, kalau kita ngeping itu biasanya ada tulisannya request timeout, ya kan? Request timeout. Nah, itulah yang dikirimkan, namanya echo request. Ya. Request timeout itu artinya bahwa sebenarnya tujuan yang dikirim itu ada, cuman dia tidak bisa dijangkau. Ya, jadi tujuannya ada. Jadi IP yang kita ping atau yang kita kirimkan pesan itu ada, cuman tidak terjangkau. Ya. Nah, kalau apa namanya, kalau terhubungan biasanya ada reply itu ya. Nah, itu berarti apa namanya, itu adalah pesan yang namanya echo reply. Ya, jadi kalau yang kita kirimkan itu yang request, ya, request itu namanya echo request. Ya, kalau biasanya kalau tidak apa namanya, tujuannya itu tidak bisa terjangkau, ada RTO, ya, request timeout, request timeout itu ya. Berarti tujuannya tidak ada, tidak terjangkau, tetapi ada. Ya, nomor IP itu ada, cuman tidak terjangkau. Apa ya, mungkin sedang mati atau ada apa namanya, perangkatnya yang tidak apa namanya, kabel jaringan dan sebagainya, ya, yang memungkinkan bahwa itu request-nya tidak bisa sampai. Nah, ini yang host reachability, ya. Jadi hostnya tetap bisa, yaitu, ya. Kemudian yang kedua, kondisinya adalah destination atau service unreachable, ya. Tujuan atau service itu bisa apa namanya? Bisa protokolnya, bisa jaringannya, bisa portnya, ya. Itu tidak terjangkau. Kalau yang destination-nya itu adalah host-nya, ya. Nah, kalau di ICMP versi 4 ini ada beberapa kondisi, ya, yang bisa menjadikan bahwa destination unreachable. Yang pertama adalah net unreachable. Net unreachable berarti jaringan yang kita tuju itu tidak ada. Ya, sebagai contohnya seperti ini, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ya. Misalkan kita ngeping seperti ini, ya. Nah, ini informasinya adalah net unreachable. Berarti jaringan 192.168.10.0, ya, kita lihat lagi, ya, IP networknya itu tidak ada. Ya, jaringannya itu tidak ada. Ya, jaringannya tidak ada. Jadi jaringannya tidak ada. Ya, jaringannya tidak ada. Nah, kemudian ada yang namanya host unreachable, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, kalau ini kan berarti ini reachable, misalkan kita seperti ini. Nah, ini kan berarti kalau ke replay berarti kan tadi host reachable, ya, dapat dijangkau, berarti nyambung, ya. Tapi kalau seperti ini, misalkan contohnya, nah, kondisinya seperti ini. Nah, ini akan muncul destination host unreachable. Ini berarti bahwa jaringannya ada, akan tetapi host atau klien, ya, dengan IP 200 itu tidak ada. Jaringannya ada, tetapi IP 200 itu, klien dengan IP 200 tidak ada. Ya, makanya dia disebut destination unreachable, bukan net unreachable, ya, bukan net unreachable, tapi dia
host unreachable. Perbedaannya itu ya, net unreachable dengan host unreachable ya. Kalau net unreachable itu tadi jaringannya tidak ada. Jaringannya tidak ada, jaringannya tidak ada, apalagi kliennya. Ya. Kalau jaringannya tidak ada, berarti kliennya otomatis tidak ada. Tetapi kalau host unreachable, itu jaringannya ada, akan tetapi hostnya tidak ada. Host dengan nomor itu tidak ada. Jadi kemungkinan ada host yang lain. Misalkan contohnya ini ya, ini kan 200 ya. Coba kita ngeping ke 10. Ya, misalkan. Nah ini host dengan nomor 10 ada. Ya, buktinya berarti terbukti bahwa jaringannya ada. Ya, jaringannya ada. Tetapi host dengan nomor IP 200 itu tidak ada. Itu namanya host unreachable. Ya, itu perbedaannya tadi ya. Nah, kemudian ada yang namanya protokol unreachable. Kalau protokol unreachable itu berarti protokolnya ini, ICMP itu kan protokol ya. Internet Control Message Protocol. Nah, kalau protokolnya unreachable berarti ICMP-nya ini tidak dihidupkan. Apakah ada ICMP yang tidak dihidupkan? Ada. Biasanya digunakan di server. Server itu biasanya ICMP-nya dinonaktifkan ya. Tujuannya apa sih? Ya untuk menghindari serangan-serangan yang terkait menggunakan ping. Contohnya apa? DDoS. Ya. Contohnya DDoS. Ya, DDoS ini adalah sebuah serangan di mana dia mengirimkan paket melebihi batasnya. Ya, dengan paket yang sangat besar sehingga membanjiri jalur ya, membanjiri jalur yang mengarah ke server sehingga server ini tidak bisa diakses oleh klien. Ya, sehingga kliennya seakan-akan mengatakan bahwa server ini sedang down. Ya, padahal server ini melayani ping ya dari yang menyerang tadi. Tapi karena paketnya yang dikirimkan itu banyak, maka server akan sibuk. Ya. Nah, oleh karena itu beberapa server untuk menghindari hal tersebut, maka ICMP-nya dinonaktifkan. Ya, dinonaktifkan, tidak digunakan. Ya. Kemudian ada port unreachable. Port unreachable ini digunakan untuk apabila kita melakukan proses komunikasi dengan port tertentu, ya, tetapi portnya tidak aktif atau tidak diaktifkan. Kemarin kita sudah membahas ya beberapa port, ya, protokol port yang ada di jaringan itu kita bisa disebut namanya well known ya, well known port ya. Ini yang seperti yang kita tahu kayak HTTP itu portnya 80 fungsinya untuk web, HTTPS ya. Ini adalah yang port-port yang sering digunakan ya, yang sering digunakan. Nah, misalkan kok kita ngeping ke alamat web ini ya. Kok error misalkan tidak terdeteksi ya. Muncul peringatan bahwa portnya unreachable berarti portnya ini di disable atau tidak dihidupkan. Ya fungsinya sama ya, untuk biasanya digunakan untuk menghindari serangan. Ya, digunakan untuk menghindari serangan. Biar tidak terkena di proses scanning, ya, scan port. Kalau Anda mau melakukan proses hacking itu kan biasanya yang pertama kali yang Anda gunakan adalah men-scan apakah ada port yang terbuka atau tidak. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang di versi 4, di ICMP versi 4. Kalau di ICMP versi 6 sebenarnya sama saja, cuma berbeda istilahnya ya, cuma berbeda istilahnya. Beberapa error, ya, beberapa kesalahan atau error yang terjadi di ICMP versi 6. Yang pertama adalah no route to destination. Jadi tidak ada rute, tidak ada jalur, tidak ada jalan ke tujuan. Ini sama aja dengan ini tadi ya. Ya, kalau di ICMP ICMP 4 itu sama dengan net unreachable. Kalau di sini namanya no road to destination. Jadi tidak ada jalan ke jaringan tujuan atau ke tujuannya. Ya. Yang kedua, itu ada communication with destination in administratively prohibited
Ya, prohibited ini biasanya ada ya, apa namanya, hostnya ada, jaringannya ada, cuman diblokir ya, diblokir oleh firewall biasanya, sehingga tidak bisa connect ya. Biasanya diblokir oleh firewall. Kemudian ada beyond scope of source address. Beyond scope ini biasanya apa namanya, berbeda, apa namanya, berbeda jaringannya ya, berbeda jaringan antara destination dan tujuan ya. Kemudian ada address unreachable, berarti IP-nya tidak ada. Kemudian port unreachable sama dengan yang ini tadi, port unreachable ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya time exit. Dan time exit ini adalah waktu maksimal yang bisa ditempuh ya. Atau apa ya namanya? Ini terkait dengan yang namanya hub ya. Hub itu adalah gerbang. Ya, kalau kita nah ini toolnya menggunakan threshold ya. Kalau di Unix, kalau di Windows namanya threshold. Nah, kalau kita lihat threshold itu kan kita melihat apa namanya, jalurnya. Ya, jalurnya kemana saja, path-nya ya. Nah, contohnya seperti ini ya, misalkan kita threshold ke Google misalkan ya. Threshold google.com ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan kelihatan. Ya. Nah, kemana? Nah, ini adalah hub ya. Hubnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10, ya 11. Nah, maksimal 30 hub, berarti dia mempunyai time exit itu 30. Ya, time exit 30. Maksimal ya, maksimal. Ya. Tuh. Nah, ini ICMP versi 6. Tadi di ICMP versi 4 itu ada namanya ya echo ya, echo request sama echo reply. Ini sebenarnya sama aja ya dengan apa namanya SR ini ya, SR message dengan RA message ini ya. Sebenarnya sama saja. Fungsinya sama ya. RA message ini adalah apa namanya pesan yang dikirimkan oleh router ke tempat tujuannya. Ya, tempat tujuannya. Itu adalah RA message ya. Biasanya router apa namanya advertisement ini biasanya digunakan di yang auto configuration ya, IP-nya auto configuration ya, bisa menggunakan Slack atau DHCP versi 6 kemarin ya. Itu biasanya dia menggunakan ini. Jadi router memberikan istilahnya mengumumkan ya, pengumuman, pesan pengumuman ya, bahwa ini ada alamat IP yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Kemudian RS ini adalah replay dari host yang ingin mendapatkan IP address versi 6. Ya, IP address versi 6. Router tadi mengirimkan RA tadi ya, router advertisement tadi. Ayo siapa yang mau mendapatkan IP? Ini ada istilahnya ada fasilitasnya ya, ada fiturnya ini. Kemudian PC ini menjawab, oke saya butuh IP. Nah, dia mengirimkan yang namanya solicitation ya, pesan solicitation ini. Ya. Kemudian ada network solicitation ya, network solicitation dan network advertisement. Ya. Ini fungsinya sama ya, hampir sama. Ini fungsinya digunakan untuk mendeteksi kalau adanya duplikat, ya, duplikat istilahnya apa ya, alamat IP yang sama, alamat IP yang sama, ya. Nah,
ketika terjadi alamat IP yang sama, maka dia akan melihat MAC address-nya. Ya, kemudian router mengirimkan siapa yang mempunyai alamat IP sekian, tolong dikirimi MAC address-mu. Nah, nanti ketika itu nanti akan dikirimkan oleh PC bahwa MAC address-nya ini akan dicocokkan, ya, akan dicocokkan ke yang ada di router karena ada duplikasi. Nah, ini ya. Nah, kemudian untuk tes connectivity itu menggunakan ping. Saya rasa teman-teman sudah paham ya cara menggunakan ping, ya, dan threshold atau threshold yang tadi. Ya. Nah, ping ini ada beberapa kegunaan. Yang pertama adalah digunakan untuk ngeping loopback, ya, ping 127.001. Ini fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Ping 127.001. Ya, 127.001 kan loopback ya. Fungsinya digunakan untuk mengetahui apakah IP yang kita gunakan itu sudah benar atau tidak. Ya. Apakah IP yang kita gunakan itu betul atau tidak? Ya. Nah, kalau kita ping ke 127.001 itu tidak ada masalah, responnya bagus, maka berarti IP yang kita gunakan itu betul. Ya, benar, sesuai. Ya. Ya, sesuai. Ketika di ping maka responnya tidak bagus, maka bisa berarti IP address-nya, netmask-nya, gateway-nya tidak benar. Nah, itu kita cek, ya, kita cek. Kemudian default gateway, kemarin kita sudah bahas ya, default gateway itu apa kita sudah bahas. Jadi tujuannya adalah digunakan untuk mengetahui apakah kita itu sedang berada di jaringan yang benar. Ya, kalau untuk ngeping default gateway. Benar nggak sih kita jaringannya itu sudah benar nggak di sini? Ya. Kalau kita ngeping ke default gateway kok tidak benar, itu kita cek IP-nya. Ya. Benar nggak, sesuai nggak dengan default gateway-nya? Atau istilahnya satu jaringan dengan default gateway nggak? Ya, kalau tidak ya berarti keliru. Ya. Contohnya seperti ini ya. Ini kita lihat IP-nya. IP config. Nah, kita lihat di sini ya. IP-nya ini adalah ini 10.24.290 ya. Gateway-nya berapa? Ya ini tadi dari hasil kita nge-threshold ini adalah gateway-nya. Jadi yang keluar pertama kali, yaitu pintu gerbang pertama kali itu adalah default gateway. Cara mencari default gateway dari threshold ya seperti ini ya. Oh, yang muncul pertama kali itu default gateway-nya. Pasti pertama kali muncul di proses threshold atau threshold itu adalah default gateway dari komputer tersebut. Ya, komputer yang melakukan proses threshold tadi. Ini kita lihat 10.242 itu kan satu jaringan dengan yang ini. Ya, satu jaringan dengan 10.24.290. Jadi ngeping ke default gateway itu untuk memastikan apakah host ini ya itu di dalam jaringan yang sesuai atau tidak. Ya, sesuai atau tidak. Ya. Ya, sama prosesnya ya. Kalau IP versi 4 ya mengirimkan echo request ya, kalau connect ya akan di reply. Ya. Kemudian ngeping ke remote host. Ngeping ke remote host ini digunakan untuk mengetahui apakah jaringan lokal ini connect dengan jaringan remote. Ya. Tetapi di sini ada istilahnya itu ada catatannya. Ya, kemarin kita sudah membahas bahwa IP ya, IP lokal network dengan remote network itu sudah berbeda.
maka harus diadakan proses routing. Ya, kalau ingin bisa ngeping, maka dia harus di routing dulu. Kalau nggak di routing nggak bisa, karena ini sudah berbeda jaringan. Ya, jadi syaratnya local network bisa ngeping ke remote network itu harus ada proses routing, ya routing di sini. Ya untuk proses routing lebih lanjut nanti teman-teman bisa pelajari di jaringan komputer 2. Ya di situ nanti ada routing. Kemarin kita semua nyinggung sedikit ya routing statik, routing dinamik. Ya nanti routing statik itu ada banyak sekali, kemudian routing dinamik juga ada banyak jenisnya. Ya. Nah itu. Jadi syarat berbeda jaringan bisa connect itu harus ada proses routing, ya, diroutingkan. Ya. Kalau antar sesama jaringan lokal ya nggak ada masalah, ya. Dengan sini nggak ada masalah, bisa langsung, ya. Tapi kalau sudah remote network dengan local network maka harus ada yang namanya proses routing, ya, proses routing. Nah, kemudian ada threshold, ya, threshold atau threshold, ya, tadi sudah apa namanya bahas. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama ada round trip time, ya. Round trip time ini adalah contohnya biasanya ketika ngeping, ya, ngeping ke apa namanya ini ditandai dengan tanda asterik atau tanda bintang. Misalkan kita ngeping ke threshold, ya. Misalnya kita mau nge-trace mana tuh tadi? Threshold Amikom di AC.id misalkan. Nah, ini bisa cepat ya. Cuma kemudian misalkan kita ngeping ke jogja.go.id. Ternyata ada ya jogja.go.id ya. Nah, ini ya. Yang namanya round trip time ini yang ada tanda asteriknya ini. Nih, ya. Ini berarti next hub-nya tidak di apa namanya? Tidak direspon. Jadi ini tidak ngerespon ini. Ya. Tidak ngerespon. Nah, kemudian yang ini yang respon. Ya, yang di atasnya ini yang respon. Jadi di sini ada hub yang istilahnya mati, ya. Ini namanya round trip time, ya. Kemudian ada TTL, ya. TTL itu kalau di IP versi 4, kalau di IP versi 6 namanya hub limit, ya. Contohnya apa sih? Ya seperti ini. Ya, misalkan kita mau ini berbeda jaringan ya. TTL itu biasanya digunakan untuk enggak hanya beda jaringan sih ya. Nah, misalkan kita mau nge-trace ke ini ya, dari 10.001 ke 12. Tapi TTL-nya hanya 1, berarti dia hanya mampu mencapai ke gerbang pertama. Ingat ya, router-router ini namanya gerbang ya. Ini default gateway-nya ya. Ini adalah gateway yang kedua, gateway yang ketiga. Kalau dia hanya mempunyai time to life-nya 1, berarti dia hanya bisa diberi kesempatan untuk masuk ke satu hub. Ini hub ya, hub pertama, hub kedua, hub ketiga. Ya, seperti itu. Nah, karena time to life-nya cuma 1, maka hanya satu hub saja, kemudian ya sudah selesai. Tidak bisa ke sini dan akhirnya dia dikembalikan paketnya. Ini sama, time to life-nya 2. Dia hanya sampai ke ini, gerbang kedua. Karena dicek di sini gerbang kedua tidak ada yang alamat IP-nya 192.168.1.2, maka paket akan dikembalikan lagi. Nah, ini dikembalikan. Nah, kemudian selanjutnya ke ini 3. Dia hanya sampai ke 1, 2, 3 sampai sini. Kemudian dicek 192.168.1.2 ada enggak IP-nya? Oh, tidak ada. Ya sudah, kembalikan. Karena dia hanya sampai 3. Ya, hanya sampai 3.
Nah, kemudian di set time to live-nya 4, maka sampai ke tujuannya, ya, melewati 4 tujuannya ini. Oh, sampai di sini. Ya. Berarti time to live-nya adalah 4. Ya. Nah, seperti itu ya. Kalau di IP versi 6 ya sama, hope limit namanya. Kalau ini namanya time to live. Ya. Jadi paket ini diberi waktu untuk berjalan. Ya, ketika waktunya itu sudah habis, maka dia akan dikembalikan. Kalau tidak sampai di tujuan loh ya. Kalau sudah tidak sampai di tujuan, maka akan dikembalikan ke sumbernya tadi. Ya. Oke. Oke. Oke teman-teman, ini kayaknya sudah selesai ya, modulnya cuma sedikit ya, nggak apa-apa. Ini kita masih ada chapter 14, 15, 16, 17 di 4 pertemuan terakhir. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian jangan lupa kerjakan modul examnya dan exam-exam yang lain yang sudah dibuka. Jangan lupa minimal untuk nilainya adalah 75 ya. Kalau belum 75 silakan Anda retake ulang ya. Kalau ada permasalahan silakan ditanyakan ke saya ya. Kalau ada kendala dinyatakannya. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.